Tersangka kasus korupsi replanting sawit di Bengkulu Utara berinisial P tetap dilantik sebagai Kepala Desa atau Kades Desa Tanjung Muara, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara. Pelantikan Kades Insumben ini dilakukan secara virtual pada Rabu 3 Agustus 2022 lalu di dalam sel tahanan Polda Bengkulu karena P berstatus tahanan Kejati Bengkulu. Camat Pinang Raya M. Irfan membenarkan pelantikan P secara virtual ini. P dilantik karena dinyatakan menang dalam Pilkades serentak 2022 lalu. Proses pelantikan dilaksanakan dengan pengambilan sumpah janji jabatan oleh Camat Pinang Raya, kemudian penyematan tanda jabatan dan penyerahan SK Bupati kepada Kades terlantik. Setelah dilantik, jabatan Kades Tanjung Muara langsung diserahkan ke pelaksana tugas atau PLT. P sendiri kini jadi tahanan Kejati Bengkulu dalam kasus dugaan korupsi replanting sawit di Bengkulu Utara. P bersama 3 orang tersangka lainnya saat ini juga tengah mengajukan pra-peradilan terkait status tersangkanya di PN Bengkulu. 4 tersangka tersebut adalah Arlan Sidi, Eli Darwanto, Suhastono, dan Prianto, Kepala Desa terpilih Tanjung Muara yang juga anggota kelompok tani Rindang Jaya. Penasehat hukum 4 tersangka, Made Sukiyade, mengatakan pra-peradilan ini diadukan karena pihaknya menilai penyidik dari Kejaksaan Tinggi Bengkulu terlalu terburu dalam penyelidikan, penyidikan hingga penetapan tersangka pada kliennya. Diberitakan sebelumnya tim penyidik tindak pidana khusus atau Pitsus Kejati Bengkulu mengamankan 4 orang tersangka kasus korupsi replanting tahun 2019 hingga 2020 dengan anggaran 150 miliar rupiah. Penyidik Kejati Bengkulu melakukan penetapan tersangka terhadap 4 orang tersebut pada Sabtu 16 Juli 2022 dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat dan dilakukan penahanan terhadap tersangka. Program replanting sawit ini merupakan program Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dalam anggaran tahun 2019-2020 sebesar 150 miliar rupiah. Ratusan kelompok tani yang masuk dalam program replanting tersebut dan setiap kelompok memiliki anggota kurang lebih 100 orang. Akhirnya pihak Kejati Bengkulu menemukan adanya penerima yang tidak sesuai peruntukan. Ditemukan juga adanya pelaksanaan di lapangan yang tidak sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penerimaan dalam program tersebut. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.